Sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Setelah berdoa, nanti dilanjutkan dengan tepuk PPK dan salam PPK. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Untuk penjelasan materi pembelajaran, silakan anak-anak Ibu saksikan video berikut ini. Penjelasan materi pembelajaran kita hari ini adalah tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku. Tujuan pembelajaran kita adalah pertama, menjelaskan tentang keragaman budaya di Indonesia. Kedua, menuliskan informasi yang didapat dari bacaan. Ketiga, menjelaskan tentang gaya listrik statis dan gaya listrik dinamis. 4. Mengetahui asal dan keunikan dari setiap rumah adat di Indonesia. Kelima, menjelaskan gerakan tangan, kaki, dan kepala saat menari. Sekarang kita masuk pembelajaran 1. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Itu ada sebuah gambar Kampung Naga. Kampung Naga adalah kampung adat yang berada di Jawa Barat, Desa Neglasari, Kecamatan Selawu, Kabupaten Tasikmalaya. Kampung Naga memiliki keunikan karena kampung ini tidak terpengaruh dengan modernitas. Umi Agung adalah sebuah bangunan rumah tempat menyimpan barang-barang pusaka serta rumah kuncen atau kepala adat. Ewet merupakan bangunan tempat menyimpan hasil pertanian. Gaya listrik statis dan gaya listrik dinamis. Gaya listrik merupakan gaya yang timbul akibat dari muatan listrik. Gaya listrik statis merupakan gaya listrik yang timbul dari benda yang bermuatan listrik yang tidak mengalirkan arus listrik. Contoh gaya listrik statis yaitu mendekatkan tangan ke layar TV yang baru dimatikan, maka rambut yang ada pada tangan akan berdiri. Gaya listrik dinamis merupakan gaya listrik yang timbul dari benda yang bermuatan listrik yang mengalirkan arus listrik. Contoh gaya listrik dinamis yaitu mainan mobil-mobilan yang menggunakan batu baterai sehingga mobil-mobilan dapat bergerak, seperti gambar di samping contoh dari gaya listrik dinamis. Pembelajaran 2. Penerapan gaya listrik pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada mesin fotokopi, yang kedua pada penangkal petir, yang ketiga sisir pada rambut, dan yang terakhir penggaris dengan kain sutra. Alat-alat elektronik dapat berfungsi karena adanya gaya listrik. Tari saman merupakan sebuah tarian asal suku Gayo Aceh. Gerakan tari saman secara umum yaitu gerakan tepuk tangan dan gerak tepuk dada, gerak guncang, gerak kirap, gerak lingang, dan gerak surang-saring. Di bawah ada gambar penari yang sedang memperagakan tari saman. Pola lantai tarian daerah.
Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan pergerakan dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Macam-macam pola lantai. Yang pertama, pola lantai vertikal. Yang kedua, pola lantai horizontal. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Yang keempat, pola lantai garis melengkung. Ini pola lantai vertikal, ini contoh gambarnya ya nak. Kemudian ini pola lantai horizontal, kemudian pola lantai diagonal, dan yang terakhir pola lantai garis melengkung. Pembelajaran 3. Ini ada yang tahu itu gambar rumah adat apa? Gambar di samping merupakan rumah adat Tambi. Rumah adat Tambi adalah rumah adat tradisional yang ada di wilayah Lore, Sulawesi Tengah, yang merupakan tempat tinggal raja, para bangsawan maupun rakyat biasa. Perbedaan rumah adat para bangsawan dengan rumah adat yang dihuni oleh masyarakat biasa terletak pada bentuk bumbungan rumah. Bumbungan atap rumah adat Tambi yang ditinggali oleh para bangsawan dipasangkan tanduk kerbau, sedangkan rumah adat milik rakyat biasa tidak menggunakan tanduk kerbau di bagian atas atapnya. Yang ketiga, rumah adat Tambi memiliki bentuk persegi panjang berukuran 7 meter x 5 meter. Rumah ini tidak dikenal pembagian ruang. Dapur, kamar, ruang tamu semuanya berada dalam satu lokasi. Dapur biasanya diletakkan di tengah sebagai penghangat ruangan pada saat malam hari. Keragaman rumah adat di Indonesia. Yang pertama, rumah gadang. Keragaman rumah adat di Indonesia. Yang pertama, rumah gadang itu berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Kemudian rumah Banjar Bubungan Tinggi dari Kalimantan Selatan. Yang ketiga, rumah panggung Kajang Leko itu dari Provinsi Jambi. Keempat, rumah limas berasal dari Sumatera Selatan. Yang kelima, rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan. Yang keenam, rumah joglo dari Provinsi Jawa Tengah. Yang ketujuh, rumah honai itu dari Papua. Yang kedelapan, rumah belah bubung dari Kepulauan Riau. 9. Rumah lamin dari Kalimantan Timur. Kita lanjut pembelajaran 4. Keragaman pakaian adat di Indonesia. Yang pertama, pakaian adat Bundokan Doang berasal dari Sumatera Barat. Yang kedua, pakaian adat Bodo dari Sulawesi Selatan. Yang ketiga, pakaian adat Kesatrian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang keempat, pakaian adat Ewer dari Papua Barat. Yang kelima, pakaian adat Aisan Gede itu dari Sumatera Selatan. Yang keenam, pakaian adat Belanga dari Kepulauan Riau. Yang ketujuh, pakaian adat Ule Balang dari Nanggro Aceh Darussalam. Yang kedelapan, pakaian adat Tulang Bawang dari Provinsi Lampung. Yang kesembilan, pakaian adat Baju Cele dari Maluku. Nah, ini beberapa contoh pakaian adat di Indonesia. Masih banyak lagi contoh pakaian adat yang ada di Indonesia beserta daerah asalnya. Silahkan anak-anak ibu baca buku paketnya lagi. Pakaian adat di Kalimantan Barat. Pakaian adat suatu daerah biasanya identik dengan etnis mayoritas yang terdapat di daerah tersebut.
Pakaian adat suku Dayak untuk laki-laki bernama King Baba. Sedangkan pakaian adat suku Dayak untuk perempuan bernama King Bibinge. Pakaian ini dikenakan saat menjalani aktivitas harian seperti berburu, bertani, atau saat melakukan upacara adat. Kedua pakaian ini masih tetap digunakan terutama oleh suku Dayak Kubu yang masih tinggal di pedalaman dan bertahan hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Ini merupakan contoh pakaian suku Dayak untuk laki-laki. Ini pakaian adat suku Dayak untuk perempuan. Pakaian adat menjadi salah satu kekayaan budaya lokal yang harus dilestarikan. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan pakaian adat yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pakaian adat merupakan ciri khas dari setiap daerah. Yang kedua, mengadakan acara tentang pakaian adat seperti diadakannya pameran. Yang ketiga, memperbaiki pakaian adat dengan tidak merusak bentuk asli dari pakaian adat tersebut. Kita lanjutkan pembelajaran 5. Gambar berikut merupakan tarian daerah. Kesenian daerah meliputi tarian, musik, lagu, upacara adat, dan pertunjukan seni. Contoh tarian daerah yang pertama itu tari kipas berasal dari Sulawesi Selatan. Yang kedua, tari piring berasal dari Sumatera Barat. Yang ketiga, tari jaipong dari Jawa Barat. Yang keempat, tari merak dari Banten. Yang kelima, tari kecak dari Bali. Yang keenam, tari topeng dari DKI Jakarta. Tari jaipong. Tari jaipong merupakan penggabungan beberapa seni tradisional seperti pencak silat, wayang golek, ketuk tilu, dan lain-lain. Gerakan dasar tarian jaipong yang pertama bagian kepala. Yang satu, galier, yaitu gerak halus pada kepala dimulai dari menarik dagu, kemudian ditarik dengan leher, kembali ke arah tengah diakhiri dengan kedet, gerakan kepala seolah menarik dagu. Yang kedua, gilek, yaitu gerak kepala membuat lengkungan ke bawah kiri dan kanan. Kemudian bagian tangan, ada ukel, yaitu gerakan memutarkan tangan. Kemudian selut, gerakan tangan kanan dan kiri yang digerakkan ke depan atau ke atas dengan cara bergantian. Ketiga, tepuk bahu adalah gerakan tangan yang menepuk-nepuk bahu, baik itu satu tangan atau dua tangan, bahkan dua tangan saling bergantian. Yang keempat, capang, gerakan tangan yang membengkokkan salah satu dari tangan. Yang kelima, nyawang, yaitu gerakan tangan yang menandakan bahwa sedang melihat keadaan yang jauh. Keenam, lontang kiri atau kanan, gerakan tangan yang menggunakan dua tangan dan digerakkan saling bergantian. Kemudian bagian kaki. Yang pertama, duduk deku adalah yang melipat dua kaki ke dalam. Kedua, seser adalah gerakan kaki yang bergeser ke arah kanan dan kiri. Yang ketiga, sirik adalah gerakan kaki yang menggoyang-goyangkan kedua kaki dengan bersamaan. Kemudian bagian gabungan. Bagian gabungan yaitu mincit adalah gerakan gabungan kepala, tangan, dan kaki dan digerakkan bersamaan, tetapi tangan dan kaki berbeda, yaitu tangan kanan berpasangan dengan kaki kiri, begitupun sebaliknya.
Untuk lebih jelasnya, di buku paket ada gambar tentang gerakan tangan dari tari jaipong. Terakhir kita lanjut pembelajaran 6. Keragaman alat musik daerah di Indonesia. Negara Indonesia kaya akan keberagaman. Salah satunya yaitu alat musik yang ada di berbagai daerah. Yang pertama, angklung, itu dari daerah Jawa Barat. Yang kedua, gambus dari Riau. Yang ketiga, kecapi dari Sulawesi Barat. Yang keempat, sasando dari Nusa Tenggara. Yang kelima, seruni kali dari Aceh. Yang keenam, tifa dari Papua. Fungsi alat musik. Yang pertama, alat musik berfungsi sebagai melodi. Fungsi ini disajikan dalam bentuk pertunjukan musik yang hanya memainkan melodi sebagai susunan dari notasi atau nada yang dimainkan oleh musik vokal dalam bentuk lagunya. Contoh recorder, pianika. Kedua, fungsi alat musik sebagai harmoni. Fungsi harmoni dimainkan oleh alat bantu musik lain atau sebagai alat musik penyelaras dari alat musik yang lain. Contoh keyboard atau piano. Yang terakhir, fungsi alat musik tersebut sebagai ritme atau ritmis. Jenis alat musik ini didapatkan dalam bentuk alat musik yang tidak bernada, misalnya drum, tamborin, dan tifa. Demikianlah penjelasan materi dari Ibu. Ibu harapkan anak-anak Ibu di rumah bisa mengulangi pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.